Ini adalah pencapaian besar dalam sejarah klan iblis raksasa. Mulai saat ini, mereka bukan lagi negara kultivasi peringkat 4 tetapi peringkat 5. Suzaku sangat mementingkan hal ini, jadi salah satu pewaris Suzaku secara pribadi bertemu dengan leluhur transformasi jiwa dari klan iblis raksasa. Sebenarnya, ada rumor bahwa klan iblis raksasa memiliki seorang kultivator transformasi jiwa, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, kemungkinannya tinggi karena tuan muda klan iblis raksasa, Chihu, telah kembali dengan membawa banyak batu giok surgawi. Ketika leluhur menggunakan kultivasi transformasi jiwa untuk mengajukan hak menjadi negara kultivasi peringkat 5, rumor tersebut terkonfirmasi. Klan iblis raksasa bukanlah penduduk asli Suzaku. Mereka telah pindah ke sini. Chihu mampu melawan formasi jiwa tahap akhir di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi jelas betapa kuatnya mereka. Kekuatan super bawaan dari klan iblis raksasa mengalami perubahan ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Fakta bahwa seorang ascendan dari Suzaku secara pribadi datang untuk meningkatkan peringkat negaranya menunjukkan betapa kuatnya negara itu. Harus dikatakan bahwa Suzaku biasanya hanya mengirimkan kultivator transformasi jiwa tahap akhir untuk mengatur proses ini. Promosi klan iblis raksasa seperti setetes tinta di air. Awalnya tidak banyak perubahan, namun kemudian akan menyebar kemana-mana. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia berjalan keluar lembah dan masuk ke formasi bersama Feng Yusan dan teman-temannya. Tepat sebelum dia menghilang, dia berbalik untuk melihat ke lembah. Negara Suzaku berada di benua terbesar di planet Suzaku. Itu diberi nama benua Suzaku. Hanya ada 4 negara kultivasi di benua ini. 3 negara lainnya semuanya merupakan negara kultivasi peringkat 5, dan mereka adalah 3 negara kultivasi peringkat 5 yang paling kuat. Ketiga negara tersebut adalah Naga Hijau, Seribu Fantasi, dan Pilu. Di tengah benua, dan menempati benua, terdapat negara Suzaku. Bahkan manusia di Suzaku memiliki peringkat lebih tinggi daripada manusia biasa karena mereka adalah penduduk Suzaku. Totalnya ada 3 sekte di negara Suzaku. Mereka adalah Sekte Langit Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, dan Sekte Jalan Abadi. Masing-masing sekte memiliki satu kultivator ascendan. Dikombinasikan dengan kultivator ascendan tahap akhir di Gunung Suzaku, yang menyandang gelar Suzaku, mereka adalah kekuatan utama di planet Suzaku. Ada banyak keluarga kultivasi di bawah 3 sekte. Mereka mengandalkan 3 sekte untuk mendapatkan dukungan dan menjadi jaringan yang mengirimkan sejumlah besar murid ke 3 sekte tersebut. Seberkas sinar tiba-tiba jatuh dari langit ke sebuah altar di Suzaku, menyebabkan gelombang energi spiritual menyebar. Kupu-kupu merah sedang duduk di atas daun teratai di gunung belakang sekte langit surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sinar yang jatuh dari langit. Mata kupu-kupu merah menjadi dingin dan dia berbisik, dia datang. Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yusan muncul setelah itu. Feng Yusan menghela nafas lega. Sejak Cheng Niu datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Suzaku. Ada satu orang lagi di altar di samping Wang Lin dan Feng Yusan. Orang ini mengenakan gaun berwarna ungu dengan gambar kupu-kupu ungu di atas bunga bakung. Dia mengenakan kerudung biru yang bening dan transparan seperti sihir. Matanya memberi kesan elegan kepada orang-orang, hidungnya mancung, dan bibirnya kecil berwarna merah. Dia diam-diam berdiri di sana dengan tatapannya pada Wang Lin. Setelah Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Salam, kakak perempuan seperguruan ketiga." Wanita itu dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya yang cantik dan bertanya, "Apakah ini rekan kultivator Cheng Niu?" Wang Lin memandang wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh betapa cantiknya dia. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Cheng Niu. Rekan kultivator Cheng, gadis kecil ini adalah murid dari Sekte Jalan Abadi. Nama keluargaku Putih dan namaku Snow." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju dan 2 helai rambut hitam sepanjang 3 kaki menutupi dadanya. Sisa rambutnya digulung menjadi sanggul di bagian atas kepalanya. "Guru memerintahkan saya untuk menunggumu di sini dan kemudian membawamu kepadanya." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia memandang wanita itu dan bertanya, "Sekte Jalan Abadi?" White Snow mengangguk dan berkata, "Gunung Suzaku telah menetapkan tanggal pertempuran antara sesama kultivator Cheng dan kupu-kupu merah. Itu akan berlangsung setengah bulan dari sekarang. Pada saat itu, banyak utusan dari negara kultivasi lain akan datang untuk menonton. Sampai saat itu, Sekte Jalan Keabadianku bertanggung jawab untuk menampung sesama kultivator." Wang Lin merenung sedikit lalu mengangguk. White Snow tersenyum tipis dan melompat dari altar.
Sinar cahaya putih terbang dan menahan salju putih di udara. Itu adalah burung bangau berwarna putih bersih. Setelah Wang Lin mendarat di bangau putih, ia menjerit, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kejauhan. Sun Yusan memandang dengan iri ke arah burung bangau putih sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Suzaku. White Snow sesekali melihat ke arah Wang Lin. Selama beberapa tahun terakhir ini, nama Cheng Niu sangat besar. Setelah melihat Wang Lin, dia tidak bisa tidak kecewa. Dia yakin Cheng Niu ini memiliki bakat yang tiada taranya, tetapi melihatnya sekarang, dia terlihat sangat normal. Setelah jeda yang lama di antara keduanya, White Snow dengan lembut bertanya, rekan kultivator Cheng, seberapa yakin Anda dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah? Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat negara Suzaku dan menggelengkan kepalanya. Tidak yakin sama sekali. White Snow tertegun, tapi dia tersenyum. Rekan kultivator Cheng tidak harus rendah hati. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan hati-hati mengingat tata letak area tersebut. Peta gioknya hanya memiliki deskripsi yang sangat samar tentang Suzaku. Meskipun Wang Lin diam-diam mengira Suzaku sedang mencoba merekrutnya sebagai murid inti, dia tetap waspada. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, rekan kultivator White Snow, sekte apa yang ada di Suzaku? Suara White Snow sangat memikat. Setelah penjelasannya, Wang Lin memiliki pemahaman kasar tentang Suzaku. Adik seperguruan junior kupu-kupu merah adalah murid dari Sekte Langit Surgawi. Dengan itu, White Snow menghela nafas dan melihat ke arah Cheng Niu. Dari apa yang dia dengar dari gurunya, sepertinya setelah pertempuran, Gunung Suzaku ingin orang ini bergabung dengan sektenya. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak berbicara. Kecepatan derek putih itu tidak cepat, tapi perjalanannya sangat mulus. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Suzaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain sama sekali. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melewati 10 vena roh. Karena pembuluh darah roh inilah terdapat begitu banyak energi spiritual di dalam Suzaku. Saat terbang, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada sebuah gunung yang menjulang ke awan. Itu tampak seperti gunung surgawi. Burung bangau putih tidak terbang menuju gunung melainkan mengitarinya. Meski ekspresinya tenang, hatinya terkejut. White Snow berbisik, disitulah sekte langit surgawi berada. Karena formasinya, Anda tidak dapat melihatnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berwarna merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu sedang melihat ke arah mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap sosok merah itu tapi dia tetap diam. Sosok merah itu perlahan menghilang saat bangau putih terbang menjauh. Kupu-kupu merah berdiri di luar sekte langit surgawi saat dia melihat Wang Lin perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong bergetar. Dia memang datang. Kupu-kupu merah berbalik dan menghilang kembali ke sekte langit surgawi. Wang Lin berdiri di atas bangau putih dan dengan dingin menatap White Snow. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Dia pasti punya agendanya sendiri. Tidak lama kemudian, burung bangau putih itu terbang menuju sebuah gunung yang bentuknya seperti naga yang sangat panjang. Burung bangau itu terbang menembus lapisan awan dan masuk ke kedalaman gunung. Wang Lin turun dari derek. Setelah mendarat, White Snow berbisik, rekan kultivator Cheng, ini bukan sekte jalan keabadian, tapi gua abadi pribadi guruku. Guru sedang berkultivasi. Pilih salah satu ruangan dari 3 baris utara. Guru akan menemuimu setelah dia siap. Dengan itu, dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan menghilang di antara rumah-rumah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa sembarangan menyebarkan akal ilahi di dalam Suzaku atau dia akan menarik banyak masalah. Dia mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju bangunan utara. Sepanjang perjalanan, dia bertemu banyak pelayan. Semuanya memiliki ekspresi mati rasa. Tak satu pun dari mereka bahkan memandang Wang Lin saat mereka lewat dengan cepat. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan memilih satu. Segala sesuatu di kamar sudah disiapkan untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak dia memasuki Suzaku, dia merasakan bahaya. Meski sangat samar, namun tetap ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan kultivasinya, ada banyak orang di Suzaku yang bisa membunuhnya. Setiap kultivator transformasi jiwa bisa membunuhnya. Sikap Suzaku terhadapnya sangat aneh baginya. Aneh rasanya seseorang dikirim untuk menerimanya. Tampaknya guru White Snow akan segera menyambutnya.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat senja, ruangan sangat redup karena tidak ada cahaya di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi semakin gelap. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba merasakan kesepian. Dia melihat sekeliling ke ruangan asing, di dalam sekte asing ini, dan di negara asing ini. Dia tidak dapat menemukan rasa memiliki. Wang Lin menghela nafas dan baru saja hendak menyalakan lilin ketika dia tiba-tiba melihat ke pintu dan ketukan mulai bergema di dalam ruangan. Tok, tok, tok. Episode 362 Pertempuran dengan Kupu-Kupu Merah. Wang Lin berkata, "Masuk." Tanpa suara apapun, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan buah-buahan di tangannya. Setelah masuk, dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat dia meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Wang Lin berkata, "Tunggu sebentar." Anak laki-laki itu berhenti, berbalik, dan memandang Wang Lin. Meski ruangannya redup, dia masih bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu masih sangat muda. Baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, anak laki-laki itu membuka mulutnya dan menunjuk ke sana. Di dalam mulutnya dia hanya memiliki separuh lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Anak laki-laki itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi, dengan lembut menutup pintu saat keluar. Untuk beberapa alasan, Wang Lin memiliki perasaan menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah-buahan di nampan, dia merenung sejenak dan sebelum kembali bercocok tanam. Tangan kanannya masih berada di tas pegangannya sehingga dia punya waktu untuk melawan jika ada bahaya yang muncul. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, hanya anak laki-laki itu yang pernah datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua, dia pergi keluar tetapi menemukan bahwa semua pelayan kehilangan separuh lidah mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar wilayah dilindungi oleh pembatasan ketat yang membuat mereka tidak bisa pergi terlalu jauh. Wang Lin tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Ada yang aneh dengan tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia menyerah memikirkan hal ini. Ia fokus berkultivasi untuk menjaga dirinya pada kondisi terbaik untuk melawan kupu-kupu merah. 10 hari berlalu tanpa gangguan apapun. Pada hari ini, ketika dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria parubaya duduk di depannya. Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan memandang Wang Lin. Orang ini tampan tapi tidak terlalu tampan. Dia tidak memiliki janggut tetapi ada janggut di wajahnya. Matanya cerah tapi sepertinya agak tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang ini bisa masuk tanpa dia sadari. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari Wang Lin di sini. Dia bukanlah anak laki-laki yang baru mulai berkultivasi, jadi dia tidak akan mudah terkejut. Pria parubaya itu menyesap teh dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenung dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Keheningan ini sangat menakutkan. Rasa tertekan mulai muncul di setiap ketukan jari pria parubaya itu. Jika Wang Lin belum mencapai tahap formasi jiwa, dia tidak akan mampu menahan ini. Bahkan jika dia masih dalam tahap awal formasi jiwa seperti sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mendapat masalah. Namun, Wang Lin sangat tenang saat ini. Setelah sekian lama, pria parubaya itu berdiri dan, bahkan tanpa melihat ke arah Wang Lin, meninggalkan ruangan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria parubaya itu sebelumnya berada. Ada teh yang tumpah di atas meja berbentuk 2 kata. Kalah, mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia menyeka meja dengan tangannya dan kata-katanya menghilang. Dia melihat kegelapan di luar jendela dan matanya berbinar. Pria parubaya itu setidaknya berada pada tahap transformasi jiwa. Dia mungkin adalah Master White Snow. 2 kata yang ditinggalkan orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar pun tiba. Di sekitar altar raksasa di Suzaku sangat ramai. Semua kultivator yang telah tiba sangat menantikan pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertarungan antara Wang Lin dan kupu-kupu merah 10 tahun lalu. Pertempuran ini menarik perhatian banyak kultivator.
Meskipun dua orang yang bertarung hanya berada pada tahap formasi jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Kupu-kupu merah adalah jenius Sueyu dan jenius nomor 1 di Suzaku. Dia mampu mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 yang mencapai tahap ascendan. Cheng Niu tidak diketahui asal-usulnya tetapi berhasil memperoleh kuali hujan. Kemudian dia mengambil lengan dari kupu-kupu merah dan langsung menjadi terkenal. Jika memang begitu, itu tidak akan menarik banyak perhatian, tetapi Cheng Niu ini baru berada pada tahap awal formasi jiwa ketika dia memasuki alam surgawi. Dia mampu melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir ketika dia berada di tahap awal dan bahkan mengambil lengan darinya. Alhasil, ia menjadi legenda. Sekarang pertarungan kedua antara keduanya, yang menarik perhatian semua orang. Kupu-kupu merah berdiri di sisi kanan altar. Dia mengenakan gaun pengadilan berwarna biru dengan sulaman bunga ungu tua di tepi gaunnya. Itu sangat sederhana dan bersih. Rambutnya tergerai seperti air terjun dengan hanya pita yang mengikatnya. Namun, angin sepoi-sepoi yang membuat lengan bajunya yang kosong berkibar membuat kupu-kupu merah itu menjadi cacat seperti lukisan. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya. Itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar terdapat lingkaran cahaya putih dengan kursi diletakkan di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di sana. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Semuanya adalah utusan dari berbagai negara kultivasi yang berbeda. Meski jumlahnya tidak 100 orang, jaraknya sangat dekat. Meskipun ada hampir 100 orang, tidak ada suara apapun. Orang-orang ini duduk di lingkar luar. Di ring bagian dalam hanya ada 4 kursi, dan ada 4 orang yang duduk di atasnya. Keempat orang ini semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Saat ini, seekor bangau putih datang dari kejauhan. Di belakang Derek berdiri seorang pria muda berpakaian putih. Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu, dan meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, dia memancarkan aura jantan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berbaju ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Bangau itu tiba di altar dan menjerit. Pemuda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Kupu-kupu merah menunduk untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah kalah. Wang Lin bukan hanya orang pertama yang mengalahkannya, dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia membencinya, kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tapi saat itu, Wang Lin bertindak ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya dan mencoba menghancurkan hati daunnya. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya tidak berubah. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya barulah jantung daunnya pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap kupu-kupu merah. Salah satu lelaki tua yang duduk di 4 kursi bagian dalam dengan dingin memandang Wang Lin dan kupu-kupu merah dan berkata, "Saya adalah tetua Gunung Suzaku, Gong Sun Po, dan saya akan menjadi juri dalam pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel lalu menunjuk ke depan. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. Masuk ke dalam. Disitulah medan perangmu nantinya. Orang tua itu menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Tanpa sepatah kata pun, kupu-kupu merah berjalan menuju pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat ke pintu cahaya dan berjalan masuk. Setelah keduanya memasuki pintu cahaya, pintu itu segera meluas hingga menutupi seluruh altar. Di dalam pintu itu ada pegunungan yang sepi. Orang dapat melihat apa yang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, dia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah susunan transfer. Tempat dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Aura yang membuatmu merasa jengkel memenuhi udara. Pohon ek raksasa dan kuno tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya, seekor ular piton merah raksasa dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Sebuah teriakan datang dari langit. Cheng Niu. Wang Lin terbang ke langit untuk melihat seberkas cahaya merah menyerbu ke arahnya. Bahkan sebelum dia tiba, aura dingin sudah menyebar. Aura dingin ini terkondensasi menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Patung es raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti manusia. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinju raksasanya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur.
Kilatan cahaya merah muncul di kepala patung es dan kupu-kupu merah muncul. Matanya dingin saat dia menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Cahaya terang muncul dan berubah menjadi es mawar di hadapannya. Dia memutuskan untuk tidak bertengkar lama dengan Cheng Niu. Dia akan menggunakan metode tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es itu mengayunkan tinjunya, kupu-kupu merah memetik kelopak mawar dan mengirimkannya. Kelopak bunga itu bergoyang maju mundur seperti perahu di lautan berbatu. Wang Lin mendengus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka terjalin dan menyatu menjadi tinju raksasa yang bertemu dengan tinju raksasa es. Bang! Gelombang kejut tersebut menyebabkan banyak pohon di bawahnya tumbang. Bahkan ular piton itu pun terjatuh ke tanah. Ia menggeliat karena banyaknya luka di tubuhnya. Semua luka tersebut disebabkan oleh getaran gelombang kejut. Dampak yang sangat besar menyebabkan raksasa es itu mundur selangkah. Retakan muncul di tinjunya dan potongan es berterbangan kemana-mana. Tangan Wang Lin bergetar. Tinju yang dibentuk oleh pembatasan itu hancur dan ketika getaran mencapai bendera pembatasan, itu menyebabkan retakan muncul di sana. Ini adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh negaraku Sueyu selama 500 tahun, Dewa Es. Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata kupu-kupu merah menjadi semakin dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar yang mengambang tiba-tiba mulai berubah. Episode 363 Laser Jiwa. Garis tipis terbang dari kelopak dan membentuk jaring raksasa yang terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengibarkan bendera larangan, menyebabkan layar kabut hitam muncul. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke jaring. Energi pedang menembus kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Bang! Retakan segera muncul di kelopaknya tetapi tidak pecah. Benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga menutupi langit saat tiba di hadapan Wang Lin. Mata kupu-kupu merah menjadi lebih dingin saat dia memetik kelopak bunga lainnya. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kirinya saat terbang. Kemudian dia menunjuk kelopaknya dan kelopak itu segera tumbuh berkali-kali lipat lebih besar. Itu masih menuju Wang Lin. Kupu-kupu merah tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga lainnya. Dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah jatuh ke kelopak dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak. 9 sinar energi pedang muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu mati atau tidak. Kupu-kupu merah menamparkan raksasa es di bawahnya. Raksasa es itu meraung dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 sinar energi pedang. Untuk setiap langkah yang diambil, akan ada lubang raksasa yang tertinggal di tanah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan getarannya menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam hidup Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali dia terpaksa. Bagaimanapun juga, ini adalah Suzaku. Pasti ada banyak orang yang menonton. Mengungkap terlalu banyak rahasianya tidak baik baginya. Menghadapi jaring yang datang ke arahnya, Wang Lin meraung dan mengayunkan pedang surgawi seperti orang gila, dengan paksa membuat celah di jaring. Wang Lin dengan cepat keluar dari pembukaan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sinar hitam. Dengan cepat berubah menjadi cap hitam raksasa yang menghantam kelopak raksasa. Stempel hitam itu bergetar sebelum terbungkus kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat. Dia menggunakan saat stempel hitam menghentikan kelopaknya untuk berteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang tiba secara diam-diam. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tasnya dan 2 lonceng muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. 9 sinar energi pedang berhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara tetapi kemudian berlanjut menuju Wang Lin. Dengan jeda itu, kedua lonceng itu pecah dan potongan-potongan itu membentuk baju zirah di sekitar Wang Lin. Dia meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia menyerang kupu-kupu merah. Namun, saat dia muncul kembali, tinju raksasa es itu tiba di hadapannya. Pukulan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu mendarat di tubuh Wang Lin hampir dalam sekejap. Tubuh Wang Lin terlempar. 9 sinar energi pedang menusuk tubuhnya saat dia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa itu dengan cepat melilitnya, tanpa meninggalkan celah. Niat membunuh memenuhi mata kupu-kupu merah dan dia berteriak, Cheng Niu, terimalah kematianmu. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopaknya. Segera, suara ledakan terdengar dari dalam kelopak bunga. Namun, pada saat ini, seberkas energi hitam keluar dari kelopak bunga.
Ekspresi kupu-kupu merah berubah ketika seberkas besar energi pedang hitam yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopaknya. Kelopaknya terbelah dua dan Wang Lin perlahan keluar. Pita yang mengikat rambutnya putus. Rambutnya tergerai di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi rasa dingin yang luar biasa. Dia memandang kupu-kupu merah seperti sedang melihat orang mati. Ada banyak retakan pada armornya dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur. Suara Wang Lin rendah saat dia perlahan berkata, "Kupu-kupu merah, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah pemanasan." Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan menunjuk mawar dengan 6 kelopak tersisa. Dia akan menggunakan mantra. Kupu-kupu merah, lihat ini. Wang Lin mengungkapkan senyuman jahat saat dia mengeluarkan batu mirip kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah kupu-kupu merah menjadi pucat ketika sejumlah kecil gas hitam muncul dari dahinya. Dia berteriak, "Cheng Niu, apa itu?" "Itu hanya sebuah lengan." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia memukul batu itu. Potongan-potongan batu berjatuhan, memperlihatkan lengan yang gelap dan layu. Sambil memegang lengan di tangannya, dia tersenyum jahat. "Kupu-kupu merah, apakah lengan ini familiar bagimu?" Tubuh kupu-kupu merah gemetar saat dia menatap lengannya. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. "Cheng Niu, kamu penjahat." Mata Wang Lin berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, "Saya penjahat. Dulu di alam surga, tidak ada kebencian di antara kami. Aku tidak pernah macam-macam denganmu. Namun Anda mencoba membunuh saya berkali-kali. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu kenapa kamu ingin membunuhku. Kenapa aku tidak bisa menolak jika kamu mencoba membunuhku?" Wajah kupu-kupu merah muram. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah mawar dan keenam kelopaknya tersebar. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kehilangan satu batasan untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya. Sebuah batasan muncul dan dia meletakkannya di bendera. Pembatasan itu berguncang dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi kupu-kupu merah berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengucapkan mantra yang sangat rumit. Keenam kelopak bunga itu dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 wanita berpakaian merah. Namun, kekuatan yang kuat sedang dilepaskan dari bendera pembatasan. Kekuatan ini mendorong segalanya menjauh. Wang Lin membiarkan dirinya didorong menjauh dan membiarkan bendera pembatasan berkibar di langit. Adapun 6 kelopak bunga yang telah berubah menjadi 6 wanita, jejaknya juga terhenti. Mereka tidak dapat maju. Saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Awan merah menutupi langit seperti langit akan runtuh. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar terkejut. Keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada awan merah. Pembalasan ilahi. Mata Gong Sun Po berbinar. 6 kembali menjadi 1. Ekspresi kupu-kupu merah berubah saat dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Keenam wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan kupu-kupu merah. Di belakangnya, 6 sosok cantik berwarna merah muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk bendera pembatasan. Bendera pembatasan dengan cepat berubah menjadi gelombang pembatasan yang mengarah ke kupu-kupu merah. Tepat pada saat ini, dengan ledakan besar, semua awan merah berkumpul dan sinar petir merah turun. Sasarannya persis di tempat pembatasan tersebut berada. Kupu-kupu merah dengan cepat mundur, tapi Wang Lin terus mengawasinya. Saat dia bergerak, dia mengayunkan pedang surgawi dan seberkas energi pedang melesat ke arahnya. Namun, energi pedang ini bukan untuk kupu-kupu merah. Itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Bang! Dengan suara keras, energi pedang itu runtuh. Petir merah berhenti sejenak sebelum terus turun. Menggunakan jeda ini, Wang Lin berteriak, "Bendera pembatasan, sebarkan." Bendera pembatasan tiba-tiba bergetar ketika lebih banyak gas pembatasan keluar darinya. Hal ini berlanjut hingga bendera pembatasan berubah menjadi debu dan menghilang. Namun, gas pembatas yang keluar tiba di hadapan kupu-kupu merah dalam sekejap dan melayang di sekitarnya. Sebagian besar gas juga telah memasuki tubuh raksasa es itu. Meskipun gas tersebut tidak menimbulkan kerusakan apapun, gas tersebut dapat bertindak sebagai mercusuar bagi petir pembalasan ilahi. Raksasa itu dengan cepat menginjak tanah. Setiap kali ia menginjak, banyak gas pembatas akan hilang, tetapi gas yang ada begitu banyak sehingga terus memasuki tubuh raksasa itu.
Kupu-kupu merah hendak berteleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat pembalasan ilahi tiba, semua teleportasi disegel. Kupu-kupu merah, terimalah kematianmu. Mata Wang Lin berbinar. Saat ini, petir merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh petir, gas itu menghilang. Petir merah menyambar kupu-kupu merah yang dikelilingi oleh gas pembatas. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, hal itu terjadi dalam sekejap mata. Wajah kupu-kupu merah pucat dan dia mengatupkan giginya. Saat petir merah tiba, 6 sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Salah satu sosok merah meledak saat menyentuh petir merah, tapi tidak mampu menghentikan petir pembalasan ilahi. Suara kupu-kupu merah pecah. Meledak, meledak, bang, bang, bang. Petir pembalasan ilahi menembus mereka seolah-olah itu adalah kertas. Satu sosok runtuh, sosok lainnya runtuh, dan tak lama kemudian keenam sosok itu runtuh. Namun, kekuatan petir merah sedikit berkurang dalam rangkaian ledakan ini. Tanpa berkata apa-apa, kupu-kupu merah tenggelam ke dalam raksasa es. Saat dia menghilang ke dalamnya, petir merah menyambar raksasa es itu. Raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan karena banyak retakan muncul di tubuhnya. Ada garis merah bergerak di dalam raksasa es itu. Itu tidak menyerang raksasa es itu tetapi berpindah ke gas pembatas yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, ada gambar hantu cambuk yang bersinar. Setiap kali bersinar, kekuatan lampu merah akan sedikit melemah. Sayang sekali. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan pedang surgawi ke arah raksasa itu. Dia meraung sambil mengarahkan sinar besar energi pedang ke arah raksasa es itu. Raksasa itu membuka mulutnya dan berteriak. Namun, suara itu milik Red Butterfly. Laser jiwa. Tepat pada saat ini, cambuk di dalam raksasa es bersinar terang, terbang keluar dari dada raksasa itu, dan menyerang Wang Lin. Cepat. Terlalu cepat. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Dia batuk darah dan tubuhnya terjatuh. Namun, jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini, energi pedang mendarat di raksasa es dan auranya semakin melemah. Luka setebal lengan menembus tubuhnya. Episode 364 Kemarahan Kereta. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dikeluarkan dari tubuhnya. Ketika jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti jantungnya ditusuk. Rasa sakit ini berarti jiwa asalnya akan segera rusak. Dia tidak ragu sama sekali menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka mata dan dengan cepat mundur. Ada keterkejutan di matanya. Serangan raksasa tadi terlalu aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap raksasa es itu. Untungnya, energi pedang Wang Lin telah mendarat di raksasa itu dan petir pembalasan ilahi masih ada di dalam raksasa es itu. Karena dua faktor ini, raksasa es itu tidak dapat menyerang Wang Lin sementara jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya. Jika tidak, situasinya akan menjadi sangat buruk bagi Wang Lin. Saat energi pedang mendarat di pinggang raksasa es, petir pembalasan ilahi menghancurkan gas pembatas terakhir dan tiba-tiba menghilang. Awan merah pergi secepat mereka tiba dan langit kembali normal seolah awan merah tidak pernah muncul. Raksasa es itu mengguncang tubuhnya. Potongan-potongan es jatuh dan mendarat di tanah. Raksasa itu sekarang hanya berukuran setengah dari ukuran aslinya yaitu 50 kaki. Luka di pinggangnya dengan cepat menutup dan segera menghilang. Namun, gambar cambuk itu masih berada di dadanya dan mengeluarkan cahaya iblis. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin berbalik dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya tersingkir lagi dan tubuhnya hancur, bahkan jika dia menang, dia tetap kalah. Kupu-kupu merah muncul sekali lagi di atas kepala raksasa es itu dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Raksasa es yang kini hanya berukuran setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Ia bangkit dari tanah, menyebabkan bumi berguncang, dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya, medan pertempurannya sangat besar dan dia belum mencapai batasnya. Dia segera mengambil pil dan meminumnya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia mengabaikannya sama sekali. Ekspresi kupu-kupu merah sedingin es. Dia membenci orang di hadapannya sampai ke tulangnya. Jika bukan karena raksasa es, dia pasti sudah terbunuh oleh petir merah. Cheng Niu ini memiliki harta karun yang bisa memanggil petir balasan dewa.
Namun, saya tidak yakin dia memiliki dua di antaranya, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan laser jiwa, raksasa es itu tidak akan mampu menahan dua sambaran petir pembalasan ilahi. Mata kupu-kupu merah muram. Dia memberi perintah dan cambuk tiba-tiba muncul di tangan raksasa es itu. Kupu-kupu merah berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Itu bergerak lebih cepat daripada kilat menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuknya cepat, dia telah berjaga-jaga selama ini. Saat cambuk itu menuju ke arahnya, dia menghilang dengan teleportasi. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Saat dia berteleportasi, cambuk itu menyentuhnya. Meskipun itu tidak melumpuhkan jiwa aslinya, itu melukainya. Harta karun cambuk yang luar biasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengeluarkan pil dalam jumlah besar dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. Mata kupu-kupu merah dingin saat dia mengendalikan raksasa es untuk mengejar Wang Lin dengan gila-gilaan. Saat kupu-kupu merah mengejar Wang Lin, dia menghinanya. "Cheng Niu, kamu sekarang melarikan diri seperti anjing tunawisma. Di mana aura dominanmu saat itu?" Wang Lin tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, kamu belum menyelesaikan kutukan dari lengan itu. Anda hanya menekannya dengan energi spiritual Anda. Inilah alasan sebenarnya mengapa Anda menggunakan harta terkuat Anda sejak awal." Ekspresi kupu-kupu merah menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah mampu mengalahkan Wang Lin dengan kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan menghempaskan udara di depan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat, Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritual. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan suatu barang. Itu adalah lengan kupu-kupu merah. Dia melantunkannya sementara tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengannya. Lengan itu memancarkan cahaya iblis ketika berbagai simbol muncul di sana. Tangan kiri Wang Lin menamparkan lengannya dan dia berteriak, meledak. Garis hitam langsung muncul di dahi kupu-kupu merah. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak disebut kupu-kupu merah." Wang Lin mencibir dan berteriak, "Tekan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menekannya." Meledak, meledak, meledak. Garis hitam di dahi kupu-kupu merah tiba-tiba mulai menyebar dan segera menutupi wajah cantik kupu-kupu merah. "Kamu." Kupu-kupu merah mengeluarkan darah hitam. Dia memang khawatir dengan kutukan di lengannya, itulah sebabnya dia ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Pertarungan itu berada di luar kendalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia sekali lagi berteriak, meledak. Lengan di tangannya langsung meledak. Tidak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya, sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengannya mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh kupu-kupu merah. Dia batuk lagi seteguk darah hitam dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin segera berhenti. Dia tidak lagi berlari. Dia menggunakan momen ini untuk membuang jebakan binatang itu dan dengan keras, kereta perang itu tiba. Roh binatang itu segera keluar sambil mengaum. Mata merahnya menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak perlu khawatir untuk mengekspos terlalu banyak. Hal terpenting saat ini adalah kemenangan. Setelah kereta muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat terbang dan menabrak raksasa es. Bang! Raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat luka muncul di tubuhnya. Mata kupu-kupu merah tertutup. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia naik dan mengayun ke bawah lagi. Bang! Setelah ledakan, raksasa es itu semakin mundur. Kupu-kupu merah berusaha membuka matanya dan menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Mata raksasa es itu mengeluarkan cahaya iblis. Kupu-kupu merah telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kutukan tersebut. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Ia mengayunkan tinjunya dan gambaran cambuk segera muncul. Wang Lin tidak ragu sama sekali dan menggunakan pedang surgawi untuk memblokirnya. Dengan keras, Wang Lin terdorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawi tidak rusak, Wang Lin mengeluarkan darah karena kekuatan pukulannya. Tepat pada saat ini, raksasa es itu mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan. Ia mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam kepalanya ada gambar cambuk.
Ekspresi Wang Lin serius saat dia dengan cepat melemparkan pedang surgawi ke arah tinjunya. Saat tinju itu mengenai Wang Lin, pedang itu melintas di lengan kanannya dan memotong seluruh lengannya. Pedang surgawi itu sendiri sangat berbeda dengan energi pedang. Pedang surgawi itu mendarat 1000 kaki jauhnya dan menusuk jauh ke dalam tanah. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, aku mengambil salah satu lenganmu dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untukmu." Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es itu muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es segera jatuh dari lengan hingga menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini banyak paku di kereta perang mengeluarkan aura hitam yang diserap oleh makhluk roh. Makhluk roh itu semakin besar dan matanya menunjukkan tatapan yang kejam. Raksasa es itu meraung dan bergegas menuju lengannya yang patah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memancarkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengannya. Dia sekarang menggunakan seluruh energinya untuk memperbaikinya. Lebih banyak retakan muncul di lengan dan menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Ia tiba dengan satu lompatan dan kemudian mengayunkan lengan kirinya. Bang! Wang Lin mundur dan kemudian menghilang. Retakan segera muncul di tanah tempat Wang Lin baru saja berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di samping pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi. Merusak. Lengan yang dilapisi cahaya putih retak lagi dan sejumlah besar es berjatuhan. Saat ini, lengan ini berukuran sama dengan lengan orang normal. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan mengayunkannya ke bawah. Tepat pada saat ini, cambuk tiba-tiba muncul di dada raksasa es itu. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalangi di depannya. Namun, cambuk itu berubah arah. Itu mengelilingi Wang Lin dan mengenai tubuhnya. Bang! Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi dikeluarkan dari tubuhnya dan terbang sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es itu mengeluarkan cahaya hantu. Ia mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan malah berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan. Mata Wang Lin berbinar. Selama dia berhasil menunda raksasa es itu, kereta pembunuh dewa berhasil diaktifkan. Roh binatang itu mengaum dan menyerang. Semua rantai pada roh binatang itu telah hilang. Namun, alih-alih menyerang raksasa es itu, ia malah menyerang Wang Lin. Binatang yang tidak patuh. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan rantai terlepas dari kereta. Rantai itu mengunci roh binatang itu di tempatnya. Roh binatang itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Jelas ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di samping tubuh Wang Lin dan tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Episode 365 Kekuatan Domain. Jiwa asal Wang Lin berteriak, "Su Li Guo." Pedang surgawi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika gas hitam muncul di pedang dan memblokir tinju. Bang! Tinju raksasa itu mengenai pedang surgawi dan terdorong ke belakang oleh gelombang kejut. Namun, Su Li Guo menjerit lemah sebelum pedang surgawi itu jatuh ke tanah. Tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Mata raksasa itu berbinar saat ia berlari kembali. Tepat pada saat ini, semakin banyak rantai yang terlepas dari kereta perang dan menyeret roh binatang itu kembali. Roh binatang itu dipenuhi amarah saat ia berbalik ke arah raksasa es dan menyerbu ke arahnya. Raksasa itu segera mengangkat kepalanya. Ia menghentikan serangannya pada tubuh Wang Lin dan meninju roh binatang yang masuk. Bang! 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 Raksasa itu terus menyerang dan menghempaskan roh binatang itu. Hal ini membuat marah roh binatang itu. Mulutnya melebar dan melahap raksasa es itu. Namun, saat ia mencoba melahap raksasa es itu, cambuknya keluar dan mengenai roh binatang itu. Roh binatang itu merasakan sakit dan segera menyusut sedikit. Pencambukan yang terus-menerus menyebabkan roh binatang itu menjadi marah, tetapi ia mengabaikan cambuk itu untuk terus melahapnya. Roh binatang itu menembus tubuh raksasa es itu. Tubuh raksasa itu bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Semakin banyak es yang jatuh dan raksasa es itu menyusut sekali lagi. Tingginya kini hanya 20 kaki dan es di sekitar bahu kanannya mulai mencair. Roh binatang itu hendak berbalik untuk menyerang lagi ketika kupu-kupu merah membuka matanya. Kutukan itu ditekan kembali ke satu garis hitam di dahinya. Suara terburu-buru kupu-kupu merah mengandung sedikit kegelapan saat dia berkata, "Sol Laserer. Tunjukkan wujud aslimu." Kali ini, cambuk putih bersih muncul di tangan raksasa es itu.
Cambuk ini bukan ilusi seperti sebelumnya, melainkan padat. Itu mencambuk roh binatang itu seperti orang gila. Rasa sakit itu menyebabkan roh binatang itu menjadi semakin marah. Ia akan menyerang lagi ketika tiba-tiba ia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan melihat kembali ke kereta perang. Bagaimanapun, dia hanyalah roh dan dibatasi oleh kereta. Selain itu, Wang Lin tidak menggunakannya dengan benar untuk menampilkan kekuatan penuhnya, jadi sekarang ia merasakan panggilan kereta. Roh binatang itu mengeluarkan raungan enggan ke langit saat ia berubah menjadi gas dan kembali ke kereta perang. Jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara roh binatang dan raksasa es. Dia juga mengonsumsi pil untuk memulihkan dan mengirimkan energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangunkan Suli Guo. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayunkannya ke bawah. Energi pedang Wang Lin dengan cepat tiba. Raksasa es itu meraung dan meninju energi pedang. Ia berbalik, menendang tanah, menyebabkan tanah retak, dan dengan cepat melarikan diri. Mengejar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Wajah kupu-kupu merah muram. Pertarungan hari ini jauh lebih sulit daripada pertarungan mereka di alam surgawi. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Cheng Niu ini akan memperoleh kekuatan sebesar ini hanya dalam satu dekade. Berpikir kembali ke alam surgawi, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini, Cheng Niu hanya bisa berlari dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan di kemudian hari, hanya karena dia memiliki harta karun yang dapat meruntuhkan fragmen surgawi maka dia ditekan. Dia tidak pernah melihat Wang Lin sebagai apapun. Dalam hatinya, Cheng Niu ini bukanlah seseorang yang setingkat dengannya. Dia lemah. Seekor serangga, batu loncatan yang akan menuruti yang kuat. Dia telah membunuh banyak kultivator formasi jiwa seperti Wang Lin selama pertempurannya melawan aliansi 4 sekte. Bahkan di Suzaku, dia menjaga mentalitas ini. Ini adalah harga dirinya. Namun, harga diri ini hancur saat Wang Lin meraih lengannya. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang kultivator yang lemah dan tidak penting berani menyerangnya secara diam-diam. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia memutuskan untuk membunuh Wang Lin agar hati daunnya lengkap kembali. Dia bahkan mengambil harta nasional Sueyu, Dewa Es, untuk membunuh orang ini. Bahkan kakak seperguruan seniornya diam-diam meminjam harta utama Sekte Langit Surgawi, laser jiwa, dan membiarkannya meminjamnya untuk mendapatkan sisi baiknya. Dia awalnya tidak ingin menggunakan Soul Laser. Dia berpikir bahwa dengan Dewa Es dan harta hidupnya, membunuh Cheng Niu semudah mengambil permen dari bayi. Namun, dia telah mendengar banyak rumor tentang Soul Laser dan tergerak olehnya, jadi dia tidak menolak tawaran tersebut. Dia menyembunyikannya di dalam Dewa Es untuk menggunakannya sebagai senjata rahasia untuk menang. Namun saat ini, setelah beberapa ronde, pertarungan mereka telah mencapai titik didihnya. Harta Cheng Niu ini tidak ada habisnya, jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Terutama roh binatang itu terlalu sengit. Jika Cheng Niu memiliki kekuatan untuk mengendalikannya dan roh binatang itu terus menyerang, dia yakin tanpa jiwa laser, dia akan kalah. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es itu sangat lemah. Dari semua kerusakan yang terjadi, tingginya kini hanya 20 kaki. Jika menyusut lagi, ia akan runtuh sepenuhnya. Dia hanya mengalami pelarian seperti ini 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali adalah ketika dia dipaksa terpojok oleh Wang Lin dan yang kedua adalah saat ini. Dipaksa melarikan diri seperti ini 2 kali oleh orang yang sama bagaikan tamparan di wajahnya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Wang Lin mengejarnya dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus-menerus berteleportasi di hadapannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, di mana harga dirimu? Apakah Putri Surgawi Suzaku harus lari dariku, yang hanya seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah? Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak disebut kupu-kupu merah. Avatar." Meskipun Wang Lin mengejeknya, harga dirinya membuatnya harus melawannya. Tiba-tiba terjadi perubahan. Dia menjerit dan mawar itu muncul di hadapan raksasa es itu. Tidak ada kelopak bunga, hanya 2 benang sari. Kupu-kupu merah tidak ragu-ragu saat jiwa aslinya terbang dan terbelah menjadi 2. Setengahnya masuk ke benang sari. Kedua benang sari itu menyatu membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu dengan cepat mengambil bentuk dan menampakkan penampilannya. Sebuah avatar yang terlihat persis seperti kupu-kupu merah muncul, hanya saja avatar ini memiliki seluruh anggota tubuhnya. Avatar Red Butterfly membuka matanya dan terlihat sangat tenang. Kupu-kupu merah yang asli sangat dingin dan kejam, tetapi avatar ini tidak menunjukkan emosi dan sangat tenang.
Cheng Niu, aku tidak keberatan melepaskan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat hanya untuk membunuhmu. Avatar ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan untuk memudahkannya mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengeluarkan avatarnya. Tapi sekarang, untuk membunuh Wang Lin, dia tidak peduli dengan biayanya. Avatar ini tidak memiliki energi spiritual di dalamnya meskipun mengandung sebagian jiwa asalnya. Avatar ini diisi dengan domainnya. Dia telah menuangkan domainnya ke dalam avatar untuk sementara waktu. Kupu-kupu merah dan avatarnya berkata, pada saat yang sama, domain yang kejam. Avatar itu dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Avatar kupu-kupu merah berkata, dengan suara yang sangat memikat, untuk memancing semua emosi dunia fana dan kemudian menggunakan pedang kecerdasan untuk menghilangkan semuanya. Ini adalah domain yang kejam. Emosi, keluarlah. Warna langit tiba-tiba berubah dan kekuatan misterius menutupi langit dan bumi. 7 bola berwarna pelangi tiba-tiba muncul di sebelah kupu-kupu merah dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Cinta keluarga. 2 bola cahaya pecah membentuk seorang pria dan wanita. Pria itu memiliki rambut putih yang dipangkas dan wanita itu memiliki tatapan penuh kasih. Cinta. Sosok Limuan muncul di bola itu. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan. Kebencian. Teng Huayuan merobek bola cahaya itu dan berjalan keluar. Ada banyak jiwa di tangannya. Jiwa keluarga Wang berteriak kesedihan. Apresiasi. 3 generasi Cheng dan Niu keluar dan menatap Wang Lin dengan bingung. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia duduk bersila. Jiwa asalnya terbang dan berkata, di bawah siklus reinkarnasi, wilayah hidup dan mati. Langit tiba-tiba terkoyak oleh sepasang tangan raksasa dan sebuah celah muncul. Sebuah lukisan raksasa berwarna hitam putih muncul dari celah tersebut. Ada banyak gunung besar dan sungai yang mengalir di dalam gulungan itu. Meski tampak diam, nyatanya mereka bergerak. Di bawah gulungan hidup dan mati, jiwa asal Wang Lin bersinar. Dia mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat orang-orang di depannya. Avatar Red Butterfly berkata, pedang kecerdasan. Pedang berwarna pelangi muncul di hadapan avatar Red Butterfly. Memotong. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang. Mereka segera disusul oleh Li Muan. Keluarga dan Niu dibunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah diayunkan pedang. Kejam. Kupu-kupu merah dan avatarnya terlihat sangat lelah. Dia kemudian menunjuk ke arah Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin bergetar dan matanya menjadi redup. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk gulungan kehidupan dan kematian di langit. Wang Lin dengan lembut berkata, bahkan orang yang kejam pun tidak dapat lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana emosi di dunia dapat dengan mudah dipotong atau dibuang? Meskipun pedang kecerdasan sangat kuat, ia tidak dapat memotong siklus reinkarnasi. Gas hitam dan putih muncul dan menyatu membentuk gas abu-abu dari siklus reinkarnasi. Gas abu-abu tiba-tiba keluar dari gulungan dalam bentuk ibu jari raksasa dan menekan ke bawah di depan avatar Red Butterfly. Tubuh avatar Red Butterfly bergetar. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, jika saya bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam, maka itu tidak akan menjadi siklus reinkarnasi surga lagi. Sayangnya, avatar itu menghela nafas saat menghilang. Episode 366 konspirasi terungkap sendiri. Kupu-kupu merah mengeluarkan seteguk darah. Jiwa aslinya rusak, tapi kebencian di matanya digantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertarungan antar domain terlihat tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan kupu-kupu merah mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena domain kehidupan dan kematiannya telah berevolusi ketika dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, jiwa asalnya akan hancur. Bahkan saat ini, domain kehidupan dan kematiannya hanya sedikit lebih kuat daripada domain Red Butterfly. Ini karena, seperti yang dikatakan kupu-kupu merah, siklus reinkarnasi surgawi pada awalnya kejam. Namun, ada garis tipis antara kejam dan tanpa emosi. Karena perbedaan ini, Wang Lin nyaris tidak menang. Sebenarnya, pertarungan domain antar kultivator membuat mereka saling membuktikan jalur dao mereka masing-masing. Saya mengerti. Mata Red Butterfly mengeluarkan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Wang Lin. Semua kebenciannya lenyap. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi saat pertama kali bertemu Wang Lin.
Hati Wang Lin tenggelam. Kupu-kupu merah memang jenius karena bisa mendapatkan sesuatu dari pertarungan domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan memiliki hari yang damai di masa depan. Wang Lin pindah. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatas terbang keluar dan membentuk tombak hitam. Semakin banyak gas pembatas memasuki tombak, terdengar suara yang mengembang. Tombak itu semakin besar dan memperoleh aura yang lebih kuat. Semua gas pembatas telah berkumpul di tombak. Ini adalah kekuatan puncak dari bendera pembatasan setelah mencapai tahap penyelesaian pertama. Wang Lin dengan cepat menyerang ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia mengayunkan pedang surgawi itu. Ledakan. Raksasa es itu meraung dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun, tombaknya lebih panjang, sehingga ia menerjang ke arah kupu-kupu merah di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombaknya. Namun, energi pedang berada tepat di belakang tombak, sehingga mendarat tanpa perlawanan apapun. Bang! Raksasa itu menjerit kesakitan dan tangan kirinya terjatuh saat gas pembatas memasuki tubuhnya. Namun, tombak itu tidak mengenai kupu-kupu merah melainkan menusuk leher raksasa itu. Ledakan. Mata raksasa itu meredup dan perlahan jatuh ke tanah. Kupu-kupu merah menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke alisnya. Kemudian dia keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta hidupnya telah habis, avatar domainnya hancur, jiwa asalnya terluka parah, dan raksasa es itu hancur. Saat ini dia sama lemahnya dengan saat dia kembali ke alam surgawi. Namun dia sepertinya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Dia merasa begitu dia memahami perasaan ini, maka membunuh Cheng Niu ini semudah melambaikan tangannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada raksasa itu saat ia jatuh dan akhirnya roboh. Semua es mencair, memperlihatkan cambuk putih bersih. Kupu-kupu merah melambaikan tangannya dan laser jiwa terbang ke arahnya. Bagaimana Wang Lin membiarkannya sukses? Ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilit laser jiwa. Ekspresi kupu-kupu merah berubah dan dia berteriak, "Kamu berani? Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin tertawa sambil menarik laser jiwa ke arahnya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke kupu-kupu merah untuk mencegahnya melawannya. Wajah kupu-kupu merah muram. Setelah merenung sebentar, dia melepaskannya untuk menghindari energi pedang dan mencibir pada Wang Lin. Cheng Niu, laser jiwa ini memiliki segel yang dipasang oleh Sekte Langit Surgawi. Bahkan jika kamu mencurinya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Saat dia berbicara, garis hitam di dahi kupu-kupu merah perlahan memudar hingga menghilang tanpa bekas. Avatar domainnya dihancurkan selama pertarungan domain, jadi metodenya untuk mencapai transformasi jiwa dengan relatif mudah telah hilang. Namun pencerahan yang didapatnya membuatnya yakin bahwa dia akan mampu menembus tahap transformasi jiwa sendiri dalam beberapa dekade. Dia menarik napas dalam-dalam dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat lampu menghilang, 4 sosok muncul. Semangat logam, semangat kayu, semangat air, semangat api. Selain roh bumi, semua roh unsur lainnya muncul. Ini adalah harta karun utama kupu-kupu merah. Ini adalah akarnya dan dari mana bakatnya berasal. Wang Lin memindai laser jiwa dengan akal ilahi. Apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Ada segel yang kuat pada laser jiwa, jadi akal ilahi tidak bisa menembusnya sama sekali. Wang Lin mendengus. Dia memasukkan laser jiwa ke dalam tas pegangannya dan kemudian menatap ke 4 roh unsur. Dalam pertempuran hari ini, Wang Lin terluka parah. Selain berbagai luka di tubuhnya, jiwa aslinya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan pertarungan yang sangat sengit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh. Mutiara penentang surga saya akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Saat kupu-kupu merah menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh, formasi pembunuh. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak berminat untuk bertarung lagi dan siap meninggalkan tempat ini. Wang Lin hendak mengejar ketika keempat roh itu tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengibarkan bendera pembatasan di tangannya dan tombaknya terbentuk kembali. Dia menusukkan tombaknya ke arah roh di depan. Roh itu meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dengan tangan kanannya, tetapi roh kayu menghalanginya saat roh air dan roh logam mendekatinya. Wang Lin mendengus. Saat itu, sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia harus berusaha keras untuk menang melawan satu roh.
Namun, dia sekarang berada di pertengahan tahap formasi jiwa dan sudah merencanakan cara mencuri roh unsur ini dari kupu-kupu merah. Saat ini, matanya tenang. Dia menamparkan tas pegangannya dan 9 ukiran muncul. Ke-9 ukiran kayu ini semuanya berisi domain waktu. Selain 2 di antaranya, 7 sisanya semuanya terbuat dari kayu pohon reinkarnasi. Materi ini mempermudah pengaktifan domain waktu dan jauh lebih kuat. Wang Lin dengan lembut berkata, waktunya. Gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan keempat roh unsur itu berhenti sejenak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia segera meraih roh logam itu dan dengan satu langkah menekan roh kayu itu. Setelah itu, dia mengabaikan 2 roh yang tersisa dan mengejar kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah berada lebih dari 1000 kaki jauhnya ketika wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Cheng Niu masih memiliki harta karun yang tersisa setelah pertempuran ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus membunuh orang ini hari ini. Hanya dengan menggunakan semua hartanya dan menggunakan fakta bahwa dia memiliki energi spiritual yang lebih banyak daripada dia dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, roh logam, meledak. Roh logam yang dipegang oleh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura destruktif. Wang Lin melepaskan roh logam itu dan berteleportasi. Roh kayu itu masih ada di tangan Wang Lin. Bang! Semangat itu meledak. Meskipun Wang Lin berteleportasi, dia masih terkena dampaknya. Dia batuk seteguk darah dan segera melemah. Kultivasinya menjadi tidak stabil setelah semua cedera ini, sehingga turun ke tahap awal formasi jiwa. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengeluarkan pil dari tasnya dan menelannya. Matanya bersinar saat dia berteleportasi ke Red Butterfly. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, kupu-kupu merah, terimalah kematianmu. Mata kupu-kupu merah berbinar dan dia berkata, 3 roh, meledak. 3 roh yang tersisa bergetar dan 3 aura penghancur yang kuat mulai menyebar. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Mata kupu-kupu merah terasa dingin. Tidak ada warna di matanya saat dia berkata, jika kamu membunuhku, kita berdua mati bersama. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, kepanikan memasuki wajah kupu-kupu merah. Tetapi pada saat ini, kekuatan lembut turun dari langit dan mengelilingi ketiga roh itu. Kekuatan destruktif menghilang dan roh-roh terselamatkan. Seseorang diam-diam muncul di hadapan kupu-kupu merah. Orang ini adalah Gong Sun Po milik Suzaku. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan Wang Lin terjatuh sejauh 100 kaki. Wang Lin memelototi Gong Sun Po dan merenung dalam diam. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, dan jangan lupa bahwa dia terluka parah. Cheng Niu, kamu menang. Pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima pesanan Anda dan seseorang akan mengatur semuanya untuk Anda. Setelah itu, kamu akan menjadi murid Suzaku yang diundang dari luar. Sebagai salah satu murid ini, Suzaku dapat mengabulkan satu permintaan Anda. Setelah Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, Anda bisa datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginan Anda. Gong Sun Po menangkap ketiga roh itu dan memasukkannya kembali ke dalam kupu-kupu merah. Namun, ketika roh kayu itu terbang, Wang Lin mengatupkan giginya, mengayunkan pedang surgawi, dan memotongnya menjadi 2. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu menjadi kristal dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setelah dia melakukan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gong Sun Po. Huff, kamu sungguh berani. Melihat fakta bahwa kamu menang, aku tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi keinginanmu dibatalkan. Gong Sun Po dengan dingin menatap Wang Lin. Lalu dia menunjuk ke langit dan roh yang meledak itu terbentuk kembali. Orang tua itu juga memasukkannya kembali ke dalam kupu-kupu merah. Warna kembali ke wajah kupu-kupu merah dan dia dengan hormat berkata, terima kasih, tetua. Tatapan Gong Sun Po terhadap kupu-kupu merah tidak ramah. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Wang Lin dan berkata, serahkan laser jiwa. Wang Lin menatap Gong Sun Po dan merenung sedikit. Melihat Gong Sun Po menjadi tidak sabar, diam-diam dia menghela nafas. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan laser jiwa dan menyerahkannya dengan getir. Setelah Gong Sun Po meraih laser jiwa, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya muncul. Ayo pergi. Gong Sun Po berjalan melewati pintu. Kupu-kupu merah segera mengikuti. Dia berbalik untuk menatap Wang Lin dengan dingin dan berbisik, kamu pasti akan mati lain kali. Kupu-kupu merah saat ini tidak tahu bahwa dia hanya punya 3 hari lagi untuk hidup.
Plot rahasia mulai terungkap setelah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku. Episode 367 Liu Mei dan Qian Feng. Wang Lin melangkah ke pintu cahaya. Ketika dia muncul kembali di altar, semua orang sudah pergi seolah-olah tidak ada seorang pun di sana sejak awal. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya orang yang tersisa. Sepotong batu giok melayang di udara dan mengeluarkan cahaya lembut. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menangkap batu giok itu. Dia memeriksa batu giok itu dan menemukan peta. Peta itu mengarah ke Gunung Suzaku. Dia merenung sebentar dan duduk dalam posisi lotus. Dia menderita luka berat dalam pertarungannya melawan kupu-kupu merah dan kultivasinya tidak stabil. Bahkan jika dia meminum pil, itu hanya akan membantu sedikit dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia harus memasuki kultivasi pintu tertutup. Setelah sekian lama, langit menjadi gelap dan Wang Lin berdiri. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang nyamuk itu muncul. Dia duduk di atas nyamuk, mengirimkan pesan kepada nyamuk, dan terus berkultivasi. Penerbangan nyamuk menjadi lebih lancar saat menuju ke arah yang diperintahkan Wang Lin. Malam itu sangat sepi di Suzaku. Bulan berada tinggi di langit dan cahaya bulan menutupi tanah. 3 hari kemudian, pemandangan aneh terjadi di belakang Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Di depan adalah istana Suzaku dan di belakang adalah gunung belakang Suzaku di mana seseorang memerlukan izin dari Suzaku saat ini untuk memasukinya. Gunung belakangnya tidak terlalu besar. Itu hanya sebuah gua besar. Gua ini terbagi menjadi 4 lapisan. Saat ini, ada 2 kolam dalam di lapisan kedua. Kedua kolam mengeluarkan gas putih. Namun, gas dari kedua kolam tersebut bereaksi berbeda saat mencapai langit-langit. Gas putih dari salah satu kolam akan segera berubah menjadi es dan menyebar. Gas putih dari kolam lain akan segera menjadi tetesan air merah dan menghilang ke langit-langit. Satu kolam dingin dan yang lainnya panas. Kolam dingin tersebut berisi air dingin berusia 30.000 tahun dari planet Heavenly Frost. Suzaku membayar mahal untuk itu. Kolam api berisi api berumur 30.000 tahun dari planet asal api, biayanya sama dengan kolam dingin. Di sekitar 2 kolam ini terdapat 99 batu roh kualitas terbaik yang membentuk 2 formasi berbeda dan melepaskan energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan. Saat ini, di tengah-tengah masing-masing 2 kolam, duduk 1 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki sedang duduk di atas kolam api dan perempuan duduk di atas kolam dingin. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat tipis dan sedang berkultivasi. Laki-laki itu tidak terlalu tampan, tapi dia memancarkan aura yang sedikit jahat. Namun, aura jahat ini tidak membuat orang kesal. Sebaliknya, hal itu membuat orang merasakan keintiman yang aneh terhadapnya. Betinanya tidak kalah cantiknya dengan kupu-kupu merah. Dia bisa dianggap sebagai harta nasional. Selain itu, dibandingkan dengan kupu-kupu merah, gadis ini memiliki atmosfer yang lebih menawan, membuatnya semakin memikat. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan merasa wanita ini familiar. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya merah memasuki gua. Orang tua ini tampak persis seperti orang tua kotor yang memberi topi jerami kepada Wang Lin. Namun aura mereka sangat berbeda. Ini jelas orang yang berbeda. Setelah sekian lama, lelaki tua itu perlahan berkata, "Qian Feng." Laki-laki yang duduk di dalam kolam api membuka matanya. Aura jahat di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia tetap tenang setelah melihat lelaki tua itu dan berkata, "Qian Feng menyapa leluhur. Kupu-kupu merah ada di dalam ruang rahasia. Pergi dan melahap kesadaran dan wilayah kekuasaannya." Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan kesan usia. Mata pria itu berbinar dan dia berkata, "Kupu-kupu merah." Tapi dia adalah putri surgawi Sueyu. Saat dia mengatakan putri surgawi, dia menjilat bibirnya dan membuat wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Orang tua itu perlahan berkata, "Wilayah kejamnya telah mencapai terobosan dalam pertarungannya dengan Cheng Niu, jadi ini akan mencapai penyelesaian pertamanya, tapi dia belum menyadarinya. Setelah Anda melahapnya, Anda akan mendapatkan domain yang kejam. Hasilnya, peluang Anda untuk mencapai tahap ascendan akan lebih meningkat. Aku sudah lama mencari gadis ini." Laki-laki itu berdiri. Saat dia melakukan ini, gas putih keluar dari tubuhnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat saat dia bergumam, "Cheng Niu. Saya tidak tahu apakah dia dapat menerima 1 pukulan menggunakan 10% dari kultivasi saya dengan tingkat kultivasinya sekarang." Orang tua itu menghela nafas. Agak disesalkan tentang kupu-kupu merah. Gadis ini.
Aku semakin tua dan tidak sanggup melakukan hal-hal tertentu. Lupakan saja, pergilah. Laki-laki itu tersenyum tipis dan berkata, leluhur, kamu selalu mengatakan penyesalan, tapi gelar Suzaku tidak akan diberikan kepada orang luar. Entah itu aku atau adik seperguruan junior. Dengan itu, tubuhnya perlahan memudar hingga menghilang. Di dalam ruangan, kupu-kupu merah sedang berkultivasi dengan mata tertutup untuk pulih. Dia membuka matanya dan berkata, Cheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu. Sebuah suara lembut tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Aku akan mengabulkan permintaanmu untukmu. Siapa? Mata Red Butterfly tiba-tiba menjadi serius. Pemuda berwajah jahat itu keluar dari kehampaan dan berkata kepada kupu-kupu merah, saya Qian Feng. Lalu dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Wajah kupu-kupu merah berubah. Tangannya membentuk segel dan lampu merah mulai keluar dari tubuhnya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman mengejek. Jarinya menghancurkan lampu merah dan mendarat di antara alis kupu-kupu merah. Tubuh kupu-kupu merah gemetar. Dia ingin berjuang, tapi jari itu seperti gunung. Itu membuatnya tidak bisa menolak. Apa yang sedang kamu lakukan? Kupu-kupu merah memaksa dirinya untuk tenang. Mata Qian Feng terlihat sangat jahat saat dia berbisik di telinga kupu-kupu merah, aku ingin wilayah kekuasaanmu dan 4 roh unsurmu. Master kupu-kupu merah memperhitungkan bahwa dia akan mengalami bencana. Namun, tuannya salah orang. Itu bukan Wang Lin tapi Qian Feng ini. Di dalam gua, lelaki tua itu menghela nafas lagi. Sayangnya, hanya ada satu Suzaku. Tatapan pria tua itu tertuju pada wanita yang duduk di kolam dingin sambil berkata, Liu Mei. Wanita di dalam kolam dingin membuka matanya. Matanya tenang saat dia menatap lelaki tua itu. Wanita ini adalah Liu Mei dari Sekte Xuandao. Orang tua itu berkata, Anda membuat 1000 avatar untuk dikultivasi di berbagai sekte di berbagai negara untuk memahami hukum langit. Salah satu avatar pergi ke Sekte Xuandao di Zhao. Ingat Wang Lin, dia adalah murid dari Sekte Heng Yue. Liu Mei merenung sejenak dan berkata, murid mempunyai ingatan tertentu, tetapi tidak begitu jelas. Cheng Niu itu adalah Wang Lin. Tidak ada keterkejutan di mata Liu Mei. Dia hanya mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang asli yang saya persiapkan untuk Anda adalah Zhou Yi dari Sekte 5 Elemen. Dia memiliki domain gila. Jika Anda bisa meninggalkan bekas Anda di hati daunnya, Anda bisa melahap wilayah gilanya. Sayangnya, orang ini menghilang di alam surgawi. Liu Mei merenung. Orang tua itu memandang Liu Mei dan berkata, kamu akan meninggalkan kultivasi pintu tertutupmu. Cheng Niu itu akan segera tiba, jadi kamu harus pergi menyambutnya. Gunakan metode apapun yang Anda bisa untuk meninggalkan bekas di hati daunnya. Gunakan orang ini sebagai tungku Anda untuk membantu domain Anda mencapai penyelesaian yang lebih baik. Setelah Anda berhasil, Anda akan mendapatkan kendali atas wilayah hidup dan matinya. Hasilnya, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi daripada Feng Er untuk mengambil gelar Suzaku. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan mulai merenung. Oh, kamu tidak bersedia. Mata lelaki tua itu bersinar merah. Mereka tampak pendiam namun bermartabat. Liu Mei berbisik, murid patuh. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya seolah mampu melihat menembus gua dan ke kejauhan di mana seorang lelaki tua sedang memakan stik drum di negara kultivasi peringkat 1. Adik seperguruan, dari 4 orang yang kamu pilih, Cheng Niu adalah yang terlemah, jadi kurasa kamu tidak akan keberatan. Saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Saya harap ketika saya keluar, Anda sudah berhasil. Setelah sekian lama, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan menghilang dalam kilatan cahaya merah. Liu Mei berdiri. Pakaian tipisnya menempel di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang melengkung sempurna dan indah. Dia mengenakan gaun bagian dalam berwarna merah muda pucat dan kemudian gaun bagian luar berwarna putih yang memperlihatkan lehernya yang memikat. Lipatan roknya mengalir tipis seperti cahaya bulan putih yang indah di tanah. 3000 helai rambutnya diikat dengan pita dengan 1 helai digantung di depan dadanya. Kulitnya seputih salju dan rona merah samar yang muncul di wajahnya menciptakan aura yang sangat menawan dan lembut. Dia seperti kupu-kupu cantik yang melayang tertiup angin tetapi pada saat yang sama sedingin es. Dia adalah Liu Mei. Dibandingkan saat Wang Lin bertemu dengannya, dia bahkan lebih memikat dan cantik. Wang Lin, apakah dia anak muda dengan pedang besar di Sekte Heng Yue? Iya, dia adalah orang pertama yang sadar kembali. Saya tidak berpikir bahwa dia akan memasuki mata leluhur hanya dalam 500 tahun. Orang ini tidak sederhana.
Liu Mei menghela nafas dan berjalan keluar gua. Meninggalkan tandaku di hati daunnya tidak akan sulit. Namun, apakah ini cara yang benar? Liu Miu menunjukkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini, pemuda berwajah jahat bernama Qian Feng melayang ke dalam gua dengan seseorang di belakangnya. Orang itu adalah kupu-kupu merah. Namun mata kupu-kupu merah seperti lubang hitam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia seperti boneka. Liu Mei dengan tenang menatap kupu-kupu merah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qian Feng berhenti 3 kaki dari Liu Mei. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata, "Adik seperguruan junior, apakah kamu akan pergi?" Liu Mei mengangguk dan berbisik, "Kakak senior Qian Feng, apakah orang di belakangmu kupu-kupu merah?" Qian Feng tertawa. "Kupu-kupu merah sudah mati. Dia adalah tungku selirku. Sebut saja dia Hairless." Liu Mei dengan hati-hati memandangi kupu-kupu merah sampai dia tidak sanggup lagi menontonnya. Dia tahu bahwa kupu-kupu merah telah kehilangan wilayah kekuasaan dan energi kehidupannya dan telah menjadi boneka Qian Feng. Fakta bahwa kecantikan terbaik dari generasi ini telah mengalami nasib seperti itu membuat Liu Mei merasa sedih. Ini adalah orang ketiga yang dimakan oleh Qian Feng sejauh ini. Setiap kali dia melahap seseorang, tingkat kultivasinya meningkat. Sang leluhur semakin putus asa untuk membesarkan Suzaku berikutnya. Qian Feng menatap punggung Liu Mei dengan tatapan jahat dan bergumam, "Adik seperguruan junior, suatu hari nanti kamu akan menjadi selirku." Tak berperasaan, bagaimana menurutmu? Kupu-kupu merah berdiri tak bergerak di belakangnya. Tidak ada cahaya di matanya. Seolah-olah dia hanyalah mayat. Episode 368 Bencana Besar. Di suatu tempat di negara kultivasi peringkat 1 di Suzaku, seorang lelaki tua kotor yang sedang makan stik drum tiba-tiba terbatuk beberapa kali dan memuntahkan daging ayam ke dalam mulutnya. Wajahnya sangat muram saat dia berdiri, tapi kemudian, setelah merenung sedikit, dia duduk. Ekspresinya sangat jelek ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara seperguruan senior, kamu dan aku telah bertarung sepanjang hidup kita. Apakah kita akan terus bertarung bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Suzaku saat itu sehingga kamu bisa memilikinya. Tapi kamu tidak boleh memaksakannya terlalu jauh. Karena Wang Lin dapat kembali dari alam surgawi, dia dipilih oleh saya. Jika kamu menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng." Dia membuang paha ayam di tangannya dan matanya bersinar karena marah. Namun, saya bertanya-tanya seberapa besar kemungkinan Wang Lin Junior itu mengubah gadis kecil Liu Mei itu menjadi tungku kultivasinya. Saudara seperguruan senior, mari kita lihat apakah murid Anda lebih baik atau apakah kandidat pilihan saya lebih unggul. Itu juga akan sangat menyenangkan. Wang Lin sedang berkultivasi dengan mata tertutup sambil duduk di atas binatang nyamuk itu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menghela nafas. "Cedera di tubuhku baik-baik saja, tapi luka di jiwaku menjadi masalah. Juga, saya merasakan bahaya di sini di Suzaku. Perasaan ini pasti akurat. Cedera kupu-kupu merah mirip denganku, tapi dia mendapat terobosan. Jika saya tidak dapat mencapai tahap akhir formasi jiwa pada saat dia keluar dari kultivasi jarak dekat, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan melawannya." Wang Lin sedang berpikir keras ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyamuk itu berhenti terbang dan melihat sekeliling dengan bingung. Transfer gayung besar. Sebuah suara kuno tiba-tiba berteriak, dan kemudian formasi raksasa muncul di langit. Wang Lin tidak ragu-ragu mengusir nyamuk itu dan berteleportasi. Namun, dia hanya berteleportasi sejauh 1000 kaki sebelum dia tersingkir dari teleportasinya oleh kekuatan tak terlihat. Tak lama kemudian, formasi di langit bergerak dan gelombang energi spiritual yang kuat mengalir keluar darinya. Wang Lin kaget dan tersedot ke dalam formasi. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang ke dalam formasi. Formasi itu perlahan menghilang dan seorang lelaki tua perlahan keluar. Dia bergumam, "Negara Sueyu, kamu berhutang budi pada orang tua ini." Orang inilah yang duduk di sebelah Gong Sunpo. Dia adalah seorang penatua urusan luar negeri. Di daerah sepi di ujung utara benua Suzaku, formasi raksasa tiba-tiba terbuka dan seseorang terlempar keluar. Wang Lin menghentikan tubuhnya di udara. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi gelap. Ada seorang pria parubaya di hadapannya serta meja, kursi, dan satu set teh. Pria parubaya itu sedang duduk di kursi sambil mengambil cangkir, menyesapnya, dan berkata, "Junior Cheng Niu, saya Master Sekte Sueyu, Li Yuanfeng. Aku di sini untuk mengambil nyawamu demi kupu-kupu merah." Transformasi jiwa.
dia bisa mengetahui tingkat kultivasi pria parubaya itu secara sekilas. Ekspresinya semakin gelap. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba membuka celah spasial untuk melarikan diri dengan kompas bintang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menolak seorang kultivator transformasi jiwa. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri. Namun, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin. Biasanya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia dapat dengan mudah merobek ruang terbuka, tetapi saat ini, dia tidak dapat merobeknya bahkan ketika menggunakan seluruh kekuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penurunan tingkat kultivasinya. Lagi pula, dia masih dalam tahap awal formasi jiwa, jadi dia seharusnya bisa dengan mudah membuka celah spasial. Pria parubaya itu meletakkan cangkir tehnya dan menggelengkan kepalanya. Anak kecil, untuk mencegahmu melarikan diri, aku memasang formasi untuk menutup ruang di area ini. Kompas bintangmu mungkin juga menjadi tumpukan sampah di sini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik untuk berteleportasi, tapi kemudian matanya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dia tidak bisa berteleportasi. Kompas bintang tidak berguna dan teleportasi tidak berguna. Orang ini jelas telah melakukan banyak penelitian untuk memasang jebakan yang mencegah Wang Lin melarikan diri. Wang Lin mengambil satu langkah dan segera mundur. Pria parubaya itu dengan santai menuangkan secangkir lagi, meniup tehnya dengan lembut, menyesapnya, meletakkan cangkirnya, dan berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya biasanya tidak bertindak, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak lengah hanya karena target saya berada pada tahap formasi jiwa. Cheng Niu, kamu pasti sekarat kali ini. Dia terbang mengejar Wang Lin. Pria parubaya itu terbang dengan kecepatan yang persis sama dengan Wang Lin. Dia bergerak terlalu lambat untuk mengejar ketinggalan dengan sengaja, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Ekspresi Wang Lin semakin gelap. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia mengisinya dengan energi spiritual, menyebabkan api biru dengan cepat mengelilinginya, dan kemudian menghilang. Sun Tai, cepatlah datang. Wang Lin menghela nafas. Tidak lama kemudian, dia segera berhenti. Di depannya berdiri 3 orang. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam dan wajah mereka ditutupi. Orang yang berada di tengah maju selangkah dan kemudian aura yang menindas muncul. Kultivator transformasi jiwa lainnya. Hati Wang Lin terasa sangat pahit. Saat ini, pria parubaya tiba. Dia berhenti 100 kaki dari Wang Lin dan berkata, tidak perlu lari, Cheng Niu. Hari ini adalah hari kematianmu. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Angin puyuh tiba-tiba muncul dan menyerang Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebas angin puyuh. Energi pedang menghancurkan angin puyuh dan menyerang pria parubaya itu. Pria parubaya itu menunjukkan senyuman mengejek. Dia menangkap energi pedang dengan tangannya dan menghancurkannya. Apa ini? Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tangan kanannya terasa agak mati rasa. Wang Lin menghela nafas lagi. Setelah tingkat kultivasinya turun, energi spiritualnya menjadi berantakan. Jiwa asalnya juga mengalami kerusakan, jadi dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan yang sama seperti saat melawan kupu-kupu merah. Wang Lin mengatupkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini, kultivator transformasi jiwa yang mengenakan jubah hitam mendengus. Dia mengejar Wang Lin seperti kilat dan dengan lembut memukul punggung Wang Lin dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerang kesakitan. Dia hanya punya waktu untuk memfokuskan seluruh energi spiritual yang tersisa di tubuhnya di punggungnya dan menggunakan pedang surgawi untuk memblokirnya. Namun, tubuhnya masih terkena kekuatan yang kuat dan terlempar ke tanah sejauh 1000 kaki. Dia batuk seteguk darah bersama dengan beberapa bagian kecil dari organ dalamnya. Wajah Wang Lin hampir seperti wajah orang mati. Sekarang ada lebih banyak cedera dibandingkan cedera sebelumnya. Orang berjubah hitam mengulurkan tangan dan mengambil pedang surgawi Wang Lin. Dia berkata, ini pedang yang bagus. Bahkan ada roh pedang di dalamnya. Tidak buruk. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, pedang ini milikmu, tapi bendera kecil yang dapat menarik pembalasan ilahi itu milikku. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dan berkata, oke. Kompas bintang awalnya milik klan saya, jadi saya akan mengambilnya kembali. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, tentu saja. Wang Lin berjuang untuk bangun. Kakinya sedikit gemetar. Hal ini disebabkan oleh cedera yang dialaminya. Dengan ekspresi cemberut, dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, klan iblis raksasa. Orang tua berjubah hitam melepas topengnya, memperlihatkan seorang tetua berambut abu-abu, tapi matanya seperti cahaya bulan.
Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Junior Cheng Niu, lelaki tua ini memang dari klan iblis raksasa. Kembali ke alam surgawi, Anda mencuri kompas bintang dari tuan muda kita, jadi saya di sini untuk mengambilnya kembali hari ini. Saya harap Anda tidak keberatan. Tatapan Wang Lin gelap. Tangan kanannya gemetar saat dia mengeluarkan pil dari tasnya dan memakannya di hadapan dua kultivator transformasi jiwa. Kemudian dia dengan tenang berkata, dua monster tua transformasi jiwa keluar sekaligus untuk membunuhku. Kehormatan ini, saya akan mengingatnya. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Meskipun kamu akan mati, kamu harus mati dengan senyuman. Mengenai harta karunmu, aku sangat tertarik padanya. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Wang Lin lagi. Kali ini, gelombang energi spiritual keluar dari jari pria parubaya itu menuju Wang Lin. Wang Lin telah berhasil memulihkan sedikit energi spiritual, jadi dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengibaskannya. Gas pembatas keluar dan membentuk dinding pembatas untuk menghalangi gelombang energi spiritual tersebut. Banyak lapisan gas pembatas yang hancur, tetapi berhasil menghentikan energi spiritual yang menuju ke arah Wang Lin. Mata pria parubaya itu bersinar ketika melihat ke arah bendera pembatasan di tangan Wang Lin dan tersenyum. Bendera kecil yang bagus. Saya harus mempelajarinya dengan cermat. Dari sudut pandangnya, Cheng Niu pasti akan mati. Mustahil bagi dua kultivator transformasi jiwa untuk tidak dapat membunuh seorang kultivator formasi jiwa belaka. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tubuh aslinya pasti tidak bisa datang. Mengabaikan fakta bahwa jaraknya terlalu jauh, tubuh aslinya masih tidak bisa datang ke sini atau dia akan benar-benar mati. Dia harus mengulur waktu sampai Sun Tai tiba. Ini adalah satu-satunya cara. Namun, seluruh energi spiritualnya habis saat dia menggunakan bendera pembatasan. Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Pria parubaya itu hendak mengacungkan jarinya lagi ketika salah satu orang berbaju hitam di samping lelaki tua itu maju dan dengan hormat berkata, leluhur, biarkan junior membunuh orang ini untuk membalaskan dendamku. Pria parubaya itu menurunkan tangannya dan melihat ke arah leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang memandang orang berjubah hitam itu dan mengangguk. Orang berjubah hitam itu berbalik dan melepas topengnya. Itu adalah Cihu. Mata Cihu tenang saat dia terbang menuju Wang Lin. Cihu. Saat Wang Lin memegang bendera larangan di tangannya, matanya menunjukkan perasaan yang rumit. Cheng Niu, terimalah kematianmu. Cihu berteriak, tapi matanya menunjukkan cahaya misterius. Telapak tangannya mengeluarkan gelombang energi spiritual. Saat Wang Lin melihat tatapan Cihu, jantungnya berdetak kencang. Gelombang energi spiritual yang terbang menuju Wang Lin tidak memiliki kekuatan serangan. Itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Segera, energi spiritual mulai memenuhi tubuh Wang Lin. Episode 369 alasannya. Cihu segera tiba di hadapan Wang Lin dan menendangnya, menyebabkan dia terbang sangat jauh. Tendangan ini tidak hanya tidak melukai Wang Lin, bahkan mengirimkan gelombang energi spiritual lain ke dalam dirinya. Saudara Cheng, kabur ke tenggara. Suara cemas Cihu memasuki telinga Wang Lin. Pria parubaya itu bisa melihatnya secara instan dan mendengus. Nenek moyang klan iblis raksasa menyerang dan berteriak, Cihu, apa yang kamu lakukan? Cihu bergerak untuk menghalangi leluhurnya. Matanya jernih saat dia berteriak, leluhur, kompas bintang itu adalah sesuatu yang saya berikan kepada Cheng Niu, bukan sesuatu yang dia curi. Aku, Cihu, adalah laki-laki. Cheng Niu menyelamatkanku berkali-kali di alam surgawi dan dia adalah temanku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya begitu saja? Nenek moyang klan iblis raksasa tertawa marah. Dia hendak berkeliling Cihu. Namun, Cihu meraung dan gambar kapak di dahinya bersinar. Dia mengambil langkah menuju leluhurnya dan berteriak, kompas bintang itu tidak berguna bagi kita. Jadi bagaimana jika saya memberikannya kepada orang lain? Kamu sudah mengambil pedang terbangnya. Apakah itu tidak cukup? Nenek moyang tiba-tiba berbalik dan menatap Cihu. Dia mengulurkan tangannya dan Cihu segera merasakan dirinya terkunci sepenuhnya di tempatnya oleh kekuatan yang kuat. Jika kamu bukan junior dengan darah iblis raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini, bocah nakal yang tidak tahu berterima kasih. Begitu kami kembali ke klan, kamu akan dihukum dengan 100 tahun kultivasi pintu tertutup dan menderita kesakitan karena tubuhmu dimurnikan. Dengan itu, dia mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Cihu mengepalkan tangannya saat dia melihat ke arah tempat Wang Lin melarikan diri. Saudara Cheng, aku mencoba yang terbaik. Cihu merasa sedih. Dia tidak berpikir Wang Lin akan selamat.
Alasan dia rela menyinggung leluhurnya adalah agar tidak mengecewakan dirinya sendiri. Saya, Chi-Hu, adalah pria terhormat. Cheng Niu menganggapku seorang teman, jadi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak berperasaan. Wang Lin telah memulihkan sejumlah energi spiritual dengan bantuan Chi-Hu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Saat dia terbang, Wang Lin menunjuk ke alis ini dan menghela nafas. Dia tidak tahu formasi apa yang telah ditetapkan musuh. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa merobek ruang terbuka atau berteleportasi, dan dia bahkan merasakan sesuatu menghalangi dia untuk memasuki mutiara penentang surga. Setidaknya saat ini dia tidak akan bisa memasukinya tanpa waktu. Formasi ini sangat misterius. Bukan hanya Wang Lin yang tidak bisa berteleportasi, leluhur klan iblis raksasa yang menempatkan formasi juga tidak bisa berteleportasi. Pedang surgawi telah dicuri. Jika saya hidup hari ini, saya harus mengambilnya kembali. Sedikit kebencian muncul di mata Wang Lin. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu menyusul Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu ke kematianmu." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan ibu jari kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak keluar dari ibu jari, tetapi tepat sebelum kekuatan itu mengenai Wang Lin, sebuah domain yang kuat juga melonjak ke arahnya. Domain ini memiliki wangi teh. Mengerahkan seluruh upaya untuk menghargai teh untuk mengalami hidup dan menjadikan teh menemani seseorang seumur hidup. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul, tetapi ketika berhadapan dengan domain seorang kultivator transformasi jiwa, dia tidak dapat bersaing. Dia mengeluarkan lebih banyak darah dan jiwa asalnya rusak lagi. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit. Tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Lin. Setiap kali bersinar, tubuh Wang Lin akan melemah. Jiwa asalnya perlahan menghilang. Pada saat ini, nenek moyang klan iblis raksasa menyusul dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. Kami sudah membuang banyak waktu. Setelah kamu membunuh orang ini, masih ada hal lain yang harus aku lakukan. Rekan kultivator Li, silakan. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tersenyum. Kamu tidak mau bertindak karena takut dengan Gunung Suzaku. Baiklah, karena ini rencanaku, aku akan melakukannya. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dia akan mengakhiri hidup Wang Lin. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit dan celah raksasa di ruang angkasa terbuka. Peti mati berwarna hitam dan ungu turun dari langit. Mendengus dingin keluar dari peti mati. Formasi penyegelan iblis surga dan kematian. Jika saya belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit bagi saya untuk masuk. Seorang lelaki tua berjubah merah menatap 3 orang di bawahnya dengan mata bersinar. Setelah melihat leluhur klan iblis raksasa dan pria parubaya, wajahnya menjadi gelap dan dia mengutuk. Cheng Niu, apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain membuat dirimu mendapat masalah? Harus kukatakan, bukankah kalian berdua tua bangka malu harus bekerja sama untuk membunuh junior formasi jiwa? Sekte mayat. Pria parubaya itu menarik jarinya. Matanya berbinar saat dia menatap lelaki tua itu. Orang tua berjubah merah adalah kepala tetua mayat sekte, Sun Tai. Ekspresi Sun Tai cemberut saat dia melihat pria parubaya di depannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke leluhur klan iblis raksasa. Dia diam-diam mengutuk. Meskipun leluhur klan iblis raksasa baru berada pada tahap awal transformasi jiwa, dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa memperoleh akses ke kekuatan garis keturunan mereka ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak akan mudah dia ganggu. Sun Tai berkata, saya akan membawa orang ini pergi. Rekan kultivator. Pria parubaya dari Sue Yue hendak berbicara. Sun Tai memandang pria parubaya itu dan berteriak, tutup mulutmu dan enyahlah. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal, dan yang mencapainya dengan paksa, tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Wajah pria parubaya itu berubah dari biru menjadi merah. Sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia diperlakukan seperti penguasa di Sue Yue. Bahkan ketika bertemu dengan kultivator transformasi jiwa lainnya, tidak satupun dari mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini. Sun Tai mendengus dan mengalihkan pandangannya ke arah leluhur klan iblis raksasa. Ekspresi nenek moyang klan iblis raksasa cemberut saat dia menatap Sun Tai. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang ini harus mati dan jenazahnya harus menjadi milik saya. Pria parubaya dari Sue Yue terkejut. Dia menoleh untuk melihat leluhur klan iblis raksasa.
Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan dia menginginkan mayat itu. Sun Tai mendengus dan berteriak, kamu bukan anggota sekte mayatku. Apa gunanya mayatmu? Nenek moyang klan iblis raksasa menatap Sun Tai dan dengan tegas berkata, saya punya kegunaan sendiri. Dia memang berguna untuk mayat itu. Bahkan jika pria Sue Yue tidak datang untuk menanyakannya, dia masih diam-diam bertindak untuk membunuh Wang Lin. Dia tahu nama asli Cheng Niu adalah Wang Lin. Mengambil kembali kompas bintang hanyalah alasan untuk membunuh Wang Lin. Alasan sebenarnya adalah berita yang dibawa kembali oleh anggota klan yang pergi membuka medan pertempuran asing 500 tahun yang lalu. Mutiara penentang surga adalah harta yang bahkan diinginkan oleh aliansi kultivasi. Jika klan iblis raksasa saya mendapatkannya dan memberikannya kepada aliansi kultivasi, kami pasti akan diberikan status peringkat 6. Lalu kita bisa meninggalkan Suzaku dan mendapatkan planet klan iblis raksasa kita sendiri. Maka klan saya akan memiliki kemampuan untuk memiliki kultivator tingkat ascendan. Mutiara penentang surga diperoleh oleh Wang Lin ini. Semua pikiran ini dengan cepat terlintas di kepalanya. Dia memutuskan bahwa Wang Lin tidak akan dicuri oleh orang lain hari ini. Tahun itu, anggota klan yang melaporkan berita tersebut segera dibunuh olehnya dan jiwanya digeledah dengan cermat. Setelah memastikan bahwa anggota klan tidak memberitahu orang lain dan jumlah orang yang mengetahuinya sangat sedikit, dia memutuskan untuk tidak membunuh semua orang dan diam-diam mencari Wang Lin. Namun, meskipun leluhurnya memiliki kekuatan yang besar, Wang Lin tampaknya telah menguap, dan Suzaku terlalu besar. Berdasarkan informasi dari anggota klan, Wang Lin telah menghilang di dalam celah spasial di dalam medan pertempuran asing. Karena itu, dia secara pribadi pergi ke medan pertempuran asing dan mencari di dalam celah spasial selama 100 tahun tetapi masih tidak menemukan apapun. Dia perlahan-lahan melupakannya dan merasa menyesal. Dia percaya bahwa Wang Lin telah mati tanpa sisa dan mutiara penentang surga sekali lagi hilang. Namun, semua itu berubah saat Cheng Niu muncul. Dia menganggap apa yang dikatakan Chi Hu aneh. Setelah menggunakan statusnya sebagai leluhur untuk memaksa Chi Hu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Nenek moyang langsung curiga. Setelah melakukan penyelidikan, dia menemukan bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin. Alhasil, dia langsung merasa bahagia, namun karena campur tangan Suzaku, dia tidak bisa bertindak atau semuanya hanya akan menjadi mimpi. Namun, dia membunuh satu orang lain yang mengetahui masalah ini. Itu adalah utusan dari negara kultivasi peringkat 4. Ketika nenek moyang klan iblis raksasa mencari jiwa pembawa pesan, dia menemukan bahwa pembawa pesan tersebut tidak yakin dengan berita tersebut dan belum melaporkannya. Setelah memastikan hal ini, dia santai dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk membunuh Wang Lin. Suatu hari, Li Yuan dari Sue Yue datang memintanya membentuk formasi untuk membantu membunuh Wang Lin. Dia datang dengan alasan mengambil kompas bintang sehingga dia bisa mendekati Wang Lin. Akibatnya, bahkan jika Suzaku menyelidiki masalah ini, Sue Yue akan menerima pukulan itu dan dia akan dapat secara diam-diam mengambil manik yang menantang surga. Bahkan jika Wang Lin mati, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan manik yang menantang surga. Mata Sun Tai menjadi gelap. Dia mendengus dan terbang menuju Wang Lin. Pria parubaya itu dengan cepat terbang. Dia mengeluarkan arloji perunggu dan hendak memblokir Sun Tai. Tapi Sun Tai berteriak, "Enyahlah." Dan sebuah kekuatan melonjak keluar dari tubuh Sun Tai, menyebabkan pria parubaya itu berhenti sejenak. "Kamu berani?" Nenek moyang klan iblis raksasa melontarkan pukulan. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul dan mendekati Sun Tai. Tangan kanan Sun Tai menunjuk peti mati di belakangnya. Tutup peti mati bergerak sedikit dan tubuh mumi terbang keluar untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjangkau dan meraih Wang Lin. Wang Lin sangat lemah saat ini. Matanya terpejam dan wajahnya pucat pasi. Tanpa sepatah kata pun, Sun Tai berbalik dan terbang ke celah tersebut. Ekspresi pria parubaya itu gelisah. Dia ragu-ragu sebentar dan tidak bertindak. Bagaimana nenek moyang klan iblis raksasa bisa menyaksikan domba gemuk ini dicuri langsung dari tangannya? Dia mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya berderak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi setinggi 100 kaki. Kemudian sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Setelah mengejar Sun Tai ke dalam celah, dia mengayunkan kapaknya ke bawah, menyebabkan suara gemuruh bergema di kehampaan. Gelombang besar energi kapak meletus, menyebabkan ekspresi Sun Tai menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa klan iblis raksasa sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menembakkannya ke energi kapak. Ledakan. Setelah ledakan keras, Sun Tai keluar dari celah tersebut.
Episode 370 Penghancuran Saling Menghancurkan. Nenek moyang klan iblis raksasa mengaum. Dengan beberapa langkah, dia keluar dari celah dan mengejar Sun Tai. Di bagian utara benua Suzaku, terlihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Saat Sun Tai berlari, wajahnya muram dan dia mengutuk. Kamu benar-benar mengira aku takut padamu. Tangan kanannya membuat segel dan menempelkannya di dahi Wang Lin. Lalu dia melemparkan tubuh Wang Lin ke hutan lebat di bawah. Saat Wang Lin mendarat, dia berusaha membuka matanya dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia mulai berkultivasi untuk melawan wilayah kekuasaan pria Parubaya dan segel Sun Tai. Dia sudah bangun sekarang dan tahu bahwa Sun Tai tidak punya niat baik. Bagi Sun Tai, datang menyelamatkan Wang Lin lebih baik daripada mati. Nenek moyang klan iblis raksasa mengejar mereka. Dengan lambaian kapak raksasanya, dia mengirimkan gelombang energi kapak. Dengan keras, ruang sebelum Sun Tai meledak, menciptakan celah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sun Tai mengutuk. Dia menunjuk ke udara dan 3 sinar lampu hijau terbang keluar. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 mayat yang menyerang leluhur klan iblis raksasa. Sun Tai berteriak, meledak untukku. Bang, bang, bang. Ledakan yang membelah langit terjadi di langit. Kekuatan dahsyat dari ledakan tersebut mendorong leluhur klan iblis raksasa mundur beberapa puluh kaki. Ekspresi Sun Tai sangat marah saat dia menyerang ke depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang selalu murung. Dia baru berada pada tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan berani mencuri dari kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Namun, Wang Lin terlalu penting bagi klan iblis raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung. Telapak tangan raksasa itu mengandung kekuatan yang jauh melampaui energi spiritual. Kultivator transformasi jiwa tidak menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi. Mereka membutuhkan energi spiritual surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, serangan mereka secara alami mengandung energi spiritual surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya, ketika pria Parubaya dan leluhur menyerang Wang Lin, mereka tidak menggunakan energi spiritual surgawi apapun. Bagaimanapun juga, energi spiritual celestial tidak dapat dipulihkan kecuali mereka memiliki batu giok celestial, jadi mereka tidak akan sembarangan menggunakannya. Batu giok surgawi sangat sulit didapat. Inilah alasan mengapa tidak banyak kultivator transformasi jiwa dan mengapa hanya ada sedikit pertarungan hidup dan mati di antara orang-orang yang ada di sekitar. Secara umum, para kultivator transformasi jiwa tidak sembarangan menggunakan energi spiritual surgawi, tetapi ketika mereka melakukannya, kekuatan mereka sangat menakutkan. Menggunakan energi spiritual surgawi adalah sesuatu yang unik bagi para kultivator pada tahap transformasi jiwa ke atas. Itu sama dengan domain untuk kultivator transformasi jiwa dan di atasnya. Ini adalah perubahan kualitas kekuatan seseorang. Meskipun demikian, telapak tangan dari Sun Tai ini hanyalah telapak tangan sederhana tanpa ada teknik kuat di baliknya. Jika itu adalah serangan biasa, itu tidak akan banyak, tapi karena mengandung sedikit energi spiritual surgawi, kekuatannya sangat besar. Meskipun itu hanya teknik bola api sederhana, jika itu mengandung sedikit energi spiritual, itu akan menjadi gerakan yang berbahaya. Energi spiritual surgawi menyebabkan leluhur klan iblis raksasa terkejut. Matanya berbinar dan sedikit energi spiritual surgawi memasuki tangan kanannya. Dia mengayunkan kapaknya hingga bertemu dengan telapak tangan. Ledakan. Setelah ledakan keras, tanah hancur dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Setengah dari gunung besar di dekatnya runtuh menjadi debu. Gelombang kejut ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, sehingga tidak menyebar terlalu jauh. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang menggunakan banyak energi spiritual celestial. Tubuh leluhur klan iblis raksasa gemetar saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat marah, tapi dia tidak menyerang Sun Tai. Sebaliknya, dia menyerang hutan yang sedang runtuh. Saya adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Setelah aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayat anggota klan iblis raksasa. Sun Tai mendengus sambil menyerbu ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan keras, seberkas petir hitam muncul di langit dan turun. Sun Tai berteriak, "Domain Guntur saya diperoleh setelah saya membayar mahal untuk mengolahnya di planet Guntur Surgawi selama 100 tahun.
Anda hanyalah anggota cabang klan iblis raksasa. Mati untukku. Ekspresi nenek moyang klan iblis raksasa menjadi gelap ketika dia melihat petir hitam. Dia meraung, menyebabkan tubuhnya bertambah tinggi 30 kaki, dan meninju petir yang turun. Ledakan. Ledakan keras lainnya. Petir menjalar ke seluruh tubuh leluhur, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Lebih banyak darah merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia menatap Sun Tai. Pada saat ini, pria parubaya dari Sue Yue diam-diam berteleportasi ke sebelah tempat Wang Lin berkultivasi. Dia tersenyum kejam saat dia mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan tatapan kejam. Dia baru saja mencoba memulihkan diri lebih awal tetapi menemukan bahwa wilayah T orang ini dan segel dari Sun Tai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya, dia tidak dapat memulihkan energi spiritualnya sama sekali. Bahkan ketika dia meminum pil, saat pil tersebut larut, energi spiritual akan diserap oleh segelnya. Jumlah energi spiritual yang dimilikinya saat ini lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh seorang kultivator fondasi. Itu hanya pada tingkat kultivator kondensasi lapisan ketiga, dan itu terus-menerus terkuras. Setelah seluruh energi spiritual terkuras dari tubuhnya, dia akan menjadi seperti manusia fana dan dapat dibunuh dengan mudah oleh seniman bela diri fana. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, sehingga dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dia derita seumur hidupnya selain saat dia kehilangan tubuhnya. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia menekan dengan tangan kanannya. Namun saat dia melakukannya, seberkas petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, petir itu sepertinya telah melebarkan matanya dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, kilat dan pria parubaya menghilang di cakrawala. "Huff, kamu berani mencoba menyelinap ke dekatku." Sun Tai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan iblis raksasa sebelum memutuskan untuk berurusan dengan Wang Lin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menyegel Wang Lin sepenuhnya kali ini untuk mencegah jiwa asalnya dihancurkan. Mata leluhur klan iblis raksasa menampakkan cahaya misterius. Dia memandang Sun Tai dan berkata, "Saya akan membawa orang ini pergi dan mengembalikannya dalam 7 hari. Sun Tai berkata, tanpa ragu-ragu, "Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini membawa pergi Wang Lin? Ini seperti menyerahkan jiwa asalnya ke tangan orang lain." Nenek moyang klan iblis raksasa merenung sejenak dan kemudian berkata, "Kaulah yang memaksaku. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan garis keturunan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terima seranganku." Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan pembuluh darah di kepalanya menyembul seolah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Segera, pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran saat berputar perlahan. Sebuah kekuatan misterius menyebar dari sana. Ekspresi Sun Tai berubah. Tepat pada saat ini, leluhur klan iblis raksasa berteriak, "Putar!" Pusaran di belakangnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dan kekuatan isap yang kuat muncul. Namun, kekuatan isap ini tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar. Itu hanya mempengaruhi Sun Tai. Sun Tai segera merasakan kekuatan isap yang kuat dari pusaran tersebut dan merasakan dirinya ditarik. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa syarat apapun. Dia menunjuk ke udara dan peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Sun Tai membentur peti mati itu, menyebabkannya pecah. Tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari peti mati. Berbelok. Nenek moyang klan iblis raksasa berteriak lagi. Pembuluh darah di tubuhnya semakin menonjol. Kemampuan garis keturunannya sangat membebani tubuhnya, dan karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, dia hanya bisa bertahan beberapa napas. Pusaran itu mulai berputar seperti orang gila dan Sun Tai terseret ke dalamnya. Dia memperlihatkan ekspresi enggan dan berteriak, "Anak iblis, bunuh dia!" Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya iblis. Butuh satu langkah dan tiba di hadapan tetua klan iblis raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada teleportasi. Nenek moyang klan iblis raksasa melihat bocah itu mendaratkan pukulan di dadanya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk darah saat jiwa asalnya dengan cepat keluar dari tubuhnya bersama dengan tas pegangannya. Anak laki-laki itu kemudian membuat lubang pada tubuh leluhur klan iblis raksasa. Namun, Sun Tai telah ditarik ke dalam pusaran. Dia menjerit frustrasi dan perlahan menghilang.
Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena rendahnya tingkat kultivasi leluhur klan iblis raksasa. Namun, itu bisa memindahkan seseorang yang jauh dari Suzaku ke bintang yang jauh. Saat pusaran itu menghilang, Sun Tai juga menghilang. Bocah itu adalah satu-satunya yang tersisa mengambang di udara. Setelah jeda, dia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Nenek moyang klan iblis raksasa tidak punya waktu untuk menangkap Wang Lin. Setelah mengeluarkan raungan frustrasi, dia dengan cepat melarikan diri. Anak laki-laki itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di cakrawala. Wang Lin menghela nafas lega saat dia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia dapat merasakan tubuh ini semakin lemah dan jumlah energi spiritual dalam tubuhnya semakin berkurang. Wilayah kekuasaan Li Yuanfeng dan segel Sun Tai telah menyatu hampir sempurna, menyegel kekuatannya. Gambaran daun teh menjadi semakin padat hingga berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini membentuk bentuk yang aneh. Bentuk segel Sun Tai. Wang Lin tersenyum pahit dan berjuang untuk berjalan dalam waktu yang lama. Dia merasa seperti ada gunung di atasnya dan setiap langkah adalah perjuangan. Pada saat dia berhasil keluar dari hutan, seluruh energi spiritual di tubuhnya telah habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Cedera fisiknya sangat parah. Dia merasakan gelombang rasa sakit datang dari organ dalamnya, dan jiwa aslinya sangat lemah hingga hampir runtuh. Begitu dia keluar dari hutan, dia merasakan sinar matahari menyinari tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah dan dia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah.